Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim, Rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat, pendengar kajian singkat ba'da Jumat live dari Masjid Baitur Ridwan Bogor yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, siang hari ini kita masih bisa merasakan berbagai macam kenikmatan. Bahkan dimampukan untuk ibadah pun merupakan bagian nikmat yang harus kita syukuri. Para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, beberapa waktu lalu kita berada pada momen mengambil rapot akademik untuk peserta didik atau anak-anak kita. Dalam rapot akademik tertulis jelas, setiap akhir daripada kalender akademik akan menerima nilai dari apa yang sudah diusahakan oleh anak-anak kita. Dalam nilai atau rapot akademik tadi tertulis jelas bahwa namanya siapa, tingkatnya berapa, materi-materi sampai nilai-nilainya pun tertulis dengan jelas. Ternyata para hadirin, kalau kita melihat dari rapot akademik ini merupakan miniatur daripada sebuah kehidupan yang nanti kita akan rasakan. Masing-masing kita nanti akan menerima catatan rapot kehidupan kita. Hanya bedanya para hadirin, kalau rapot akademik yang dituliskan itu di setiap tingkatannya, setiap semesternya akan ada perubahan nilai, naik atau turunnya. Tapi nilai yang ada dalam rapot kehidupan kita ini tidak akan pernah bisa berubah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa nanti kita ini akan menerima catatan-catatan kita tertulis disimpan di dalam dada kita. Bahkan Allah meminta nanti, iqra kitabak, baca olehmu hasil dari catatan-catatan kehidupanmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, cukuplah kau hari ini bergantung pada apa yang sudah kau lakukan dalam hidup. Maka para hadirin, sesungguhnya sekolah itu miniatur daripada kehidupan nanti setelah kita. Bukankah di sekolah itu ada kurikulum? Bukankah di sekolah itu ada aturan? Bukankah di sekolah itu ada larangan? Bukankah di sekolah itu ada tugas? Begitupun dalam kehidupan kita. Maka kita perlu tahu apa tugas kita sebagai manusia, apa kurikulum yang telah diberikan oleh Allah, apa larangan dan perintah yang Allah berikan kepada kita. Sama dengan pendidikan, hidup pun berisi dengan ujian. Siapa yang sanggup dengan ujian itu, maka dia disebut dengan orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang gagal dalam setiap ujian itu, maka dia akan disebut orang-orang yang merugi. Para hadirin rahimakumullah, pemirsa kajian singkat pada Jumat dari Masjid Baitur Ridwan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya catatan-catatan nanti dalam rapot kehidupan kita jelas tertulis nama kita, berapa usia kita, apa yang kita lakukan, dan itu ada nilai sesuai dengan apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Dalam surat Al-Muddathir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Masing-masing jiwa itu bergantung dengan apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Kita saat ini sedang mengukir, menuliskan yang nanti akan kita jadikan sebagai hasil dari apa yang sedang kita lakukan saat ini. Kalau di sebelum tahun 2000 mungkin kami kira dalam rapot-rapot akademik itu
kalau nilainya di bawah daripada nilai minimum, maka dia akan ditulis dengan tinta berwarna merah. Mungkin anak-anak kita zaman ini tidak merasakan karena semua nilai itu tertulis sudah di atas KKM, bahkan melampauinya. Tapi dulu nilai-nilai yang belum masuk dalam standarnya akan ditulis dengan tinta emas. Dan ternyata para hadirin, nanti catatan-catatan dalam rapot kehidupan kita bisa juga tertulis dengan tinta emas. Maka setelah dilanjutkan dalam ayat tadi, kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin, kecuali orang-orang yang berada di golongan kanan. Fi jannati yatasaalun, mereka sudah berada tinggal di surga, merasakan kenikmatannya, mempertanyakan kepada orang-orang yang tidak mereka temukan di dunia, di surga, padahal mereka mungkin bersama di dunia dulu. Apa yang mereka pertanyakan? Anil mujrimin, tentang orang-orang yang berbuat dosa. Dalam hidup kita pun tanyakan, kalau di rapot itu nilainya berwarna merah, kita tanyakan, kenapa kok bisa nilaimu berwarna merah? Kenapa kok rendah nilai ini? Begitupun nanti di akhirat akan ditanyakan kepada orang-orang yang mereka mampir masuk ke dalam neraka. Lanjutan ayatnya adalah ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka? Apa yang menyebabkan nilaimu rendah sehingga kau masuk ke dalam neraka? Bukankah tadi kita ini hidup di akhirat nanti tergantung sesuai dengan kehidupan kita selama hidup di dunia? Maka jawaban pertama yang menyebabkan rapot kehidupan berwarna merah itu adalah qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, kami ketika hidup di dunia dulu termasuk orang-orang yang mudah meninggalkan salat, orang yang melalaikan salat. Para hadirin, di momen Isra dan Mi'raj ini momen paling tepat kita untuk memperbaiki kualitas ibadah salat kita. Bukan sekedar formalitas, bukan melakukan gerakan dan membaca bacaan salat semata, tapi menjadikan salat sebagai sebuah kebutuhan, tempat, keadaan, waktu terdekat kita kepada Allah. Disebutkan dalam hadis bahwa awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati shalah. Hal yang pertama yang nanti akan dilihat oleh Allah sebelum amal-amal yang lain adalah salatnya. Maka pertanyakan, bagaimana salat kita? Untuk apa salat kita? Bukankah kita pun mengatakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan sampai Allah katakan, bohong kamu. Ternyata salat kita bukan karena Allah. Ternyata salat kita hanya agar kita berharap mendapatkan rezeki lebih, nikmat ini, nikmat itu, bukan betul-betul karena ingin dekat dengan Allah. Ini para hadirin, hal yang pertama yang menyebabkan manusia nanti masuk ke dalam neraka sakar, karena memiliki nilai yang rendah dalam rapot kehidupan mereka. Yang kedua, apa yang menyebabkan mereka nanti mendapatkan nilai yang rendah sehingga masuk ke dalam neraka? Yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Para hadirin, yang kedua mereka menjawab, kami dulu ketika hidup di dunia tidak memberikan makan pada orang-orang yang miskin. Ini secara pengertian harfiahnya. Bisa kita luaskan adalah ketika hidup di dunia mereka hanya mementingkan perut mereka sendiri. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka lupa bahwa Allah menitipkan sebagian rezekinya kepada mereka untuk orang lain yang belum seberuntung mereka. Bersyukurlah kita kaum muslimin adanya bulan suci Ramadan yang datang insya Allah tidak sampai 2 bulan ke depan, yang kita harapkan balighna Ramadan, balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat. Di bulan Ramadan siapapun manusianya, dia punya uang, punya harta, punya jabatan, dia harus merasakan yang namanya puasa. Dan semua orang akan merasakan yang namanya puasa itu lapar. Dan setiap yang lapar pasti tidak enak.
Tapi setidak enaknya dia sudah tahu nanti sore akan berbuka dengan apa. Sedangkan mungkin banyak orang yang kondisinya jangankan nanti sore, besok mereka tidak tahu bisa makan atau tidak. Maka puasa ini mengajarkan empati kepada sesama, berharap setelah datangnya puasa dia sadar bahwa lapar itu tidak enak dan dia tidak ingin kenyang sendiri. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Maksudnya tidak sempurna imannya. Siapa mereka? Man kana yashba' wa jaruhu ja'i'un wa huwa ya'lam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang disampaikan celaka, kata Nabi, mereka yang merasa kenyang sedangkan tahu tetangganya dalam keadaan kelaparan. Maka ini yang Rasul sampaikan dulu di awal orang-orang muhajirin datang ke Madinah, disaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan orang-orang Ansar, disebut dengan al-mu'akhah. Dan satu sifat yang diajarkan oleh Nabi untuk orang-orang Ansar pada waktu itu adalah al-ithar. Apa itu? Ikut memikirkan beban dan derita yang dirasakan oleh orang lain. Bagaimana dia mampu membantu orang lain meskipun dia dalam keadaan butuh. Ini diabadikan dalam surat Al-Hasyr, ya, yang mana dinyatakan di pertengahan ayatnya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, mereka berbuat ithar, yakni mengutamakan kebutuhan orang lain meskipun mereka dalam keadaan butuh. Sahabat, kajian singkat pada Jumat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah kenapa mereka bisa masuk neraka sakar. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Saat hidupnya dulu mereka sering berkumpulnya dengan orang-orang yang membicarakan keburukan. Apa makna luasnya? Hati-hatilah dalam mencari teman. Sayyidina Abu Bakar selamat masuk ke dalam surga karena benar dalam mencari teman. Al-Walid bin Mughirah tidak masuk surga karena salah dalam mencari teman. Hati-hati dengan circle di antara kita. Pertemanan, jangan sampai pertemanan itu mengajak masuk ke dalam neraka. Pertemanan yang mengabaikan kejujuran, pertemanan yang justru mengajarkan kecurangan, pertemanan yang justru mengajarkan melalaikan ibadah, pertemanan yang justru mengajak untuk kita berbuat buruk. Hati-hati. Dan yang keempat, para pemirsa, pendengar dimanapun berada, apa yang menyebabkan rapot kehidupan nanti berwarna merah dan menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka mendustakan hari kiamat. Orang-orang yang enggan beribadah, hakikatnya mereka mendustakan hari kiamat. Orang yang tidak berbicara yang baik, hakikatnya mereka mendustakan hari akhirat. Karena Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik. Kalau tidak bisa, maka diamlah. Hatta atanal yakin, sampai datang kematian kepada mereka sebelum mereka bertaubat. Para pemirsa pendengar dimanapun berada, maka inilah 4 hal yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka, karena nilai dalam rapot kehidupan mereka dari hasil yang mereka lakukan selama hidup di dunia banyak merahnya. Maka kita yang masih diberikan nikmat hidup oleh Allah, mari kita jaga catatan-catatan dalam rapot kehidupan kita sebaik-baiknya. Sampaikan, ucapkan, berbuatlah, berperilakulah yang benar, yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Dari ucap kita, dari sikap kita, dari perbuatan kita. Mudah-mudahan kita nanti berada di belakang barisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mampu bisa menjaga setiap tindak tanduk tingkah laku kita sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Dan mari kita catat rapot kehidupan nanti dengan tinta emas, dengan amal-amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan baik, baik dari ucap kita, sikap kita, atau perbuatan kita. Mudah-mudahan kajian singkat ini memberikan nilai
manfaat untuk kita semuanya, wabil khusus kepada kami yang menyampaikan. Dan silakan sampaikan kebaikan-kebaikan ini kepada keluarga kita, kerabat kita, agar kita nantinya berada di surganya Allah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna wa'afina wa'fu wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.